Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Al-Faqih dari Prodi Ekonomi Syariah 5 akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Mengenal perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk konsumen. Hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro, dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudahan menyalurkannya, baik secara sekarang maupun masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dari Homo economicus ke Homo erectus. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep Homo economicus atau disebut juga dengan economic man. Salah satu orang yang mengenalkan ide economic man adalah John S. Mill pada tahun 1844 dalam sebuah esai yang berjudul On the Definition of Political Economy. Istilah Homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sifat manusia dalam Islam. Manusia digambarkan dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Akan tetapi, Al-Quran juga menggambarkan sifat yang suka nafsu, panik, dan tidak berpikir panjang akibat dari perbuatan yang dilakukan merupakan fitrah manusia. Karakteristik, keinginan, dan kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki. Tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai pengguna terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik. Konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Perbedaan motif produksi konvensional dengan motif produksi Islam adalah pada motif produksi konvensional, keuntungan merupakan hal yang utama, sedangkan pada ekonomi Islam, motif produksi lebih mengacu pada kemaslahatan umat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.